Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Oke, semoga aja teman-teman semuanya diberi kesehatan, diberikan kelancaran. Semoga aja Indonesia ini pandeminya segera berlalu. Ya, untuk materi kali ini yang kita bahas tentang mode dari kamera atau peraturan dari kamera ya. Jadi ini secara umum, jadi beberapa hal yang kita gunakan untuk kamera, ada beberapa hal yang perlu kita lihat dari segi isi kamera. Mungkin ada beberapa yang sudah bisa mengoperasikan dari kamera, dan ada juga yang baru tahu fungsi dari peraturan kamera sendiri, dan ada juga yang sudah mahir ya. Ini yang perlu kita pelajari bersama-sama. Ya, kita lanjut aja di dalam materinya, kita coba. Nah, di sini untuk pertemuan selanjutnya adalah di dalam mode pengaturan dari kamera. Jadi beberapa hal yang harus kita ketahui di dalam pengaturannya, itu banyak sekali hal-hal yang ada yang sering kali orang menggunakannya ya. Nah, bagaimanapun kita bisa mengondisikan untuk teknik pengambilan, teknik dari sudut pandang pengambilan. Nah, kemarin kita sudah mempelajari sudut pandang pengambilannya, dan sekarang ke dalam mode pengaturan. Nah, kalau semua kamera kemungkinan hampir sama, tapi ada juga yang tata letak yang berbeda-beda ya pengaturannya itu. Ya, tergantung kita aja lah ya, kita mau menyukai kamera yang apa ya, kita fokus itu aja, tidak usah semuanya. Nah, ada juga yang suka Sony mereknya ya, ada yang suka menggunakan Nikon, ada juga yang menggunakan Canon, ada BenQ, ada juga yang merek-merek Kodak ya kan, banyak sekali yang itu. Tapi dengan ketentuan lain, banyak sekali sekarang yang modelnya instan atau yang model pocket ya, yang model saku itu. Nah, di sini sama aja sebenarnya, kita mau menggunakan apa, yang penting kita paham dulu pengaturan-pengaturan yang ada di dalam satu kamera ya. Nah, di sini yang kita bahas di sini adalah bagaimana mode auto. Nah, sini. Dari segi mode auto mungkin kita tidak asing lagi ya bagi kita, karena mode auto ini adalah mode yang kiranya mempermudah, jadi mempermudah dari segi pengguna. Nah, di sini mengatakan mode ini menginstruksikan ya, bukan menginstruksikan, artinya sebenarnya mempermudah ya, atau meningkatkan dari segi perbaikan. Jadi misal ada kekurangannya, itu masuk editing lagi gitu kan, dari segi mode tersebut. Nah, ketentuan lain untuk shutter speed seperti aperture ya kan, diafragma, ISO, balance, fokus dan sebagainya, ini biasanya dia menyesuaikan kondisinya, jadi otomatis dia men-setting sendiri. Jadi tidak usah kita setting ulang, tapi ada settingan yang memang udah otomatis karena sudah mode auto ya, pokoknya tinggal cepat jadi gitu aja. Nah, ini fungsinya malah bagus untuk dokumentasi. Kalau kita mode ini kita buat untuk pengambilan gambar seperti model kurang bagus ya, kurang hasil sesuai lah ya. Nah, dari mode itu sendiri, kalau kita lihat ada juga yang namanya mode portrait. Itu ada ikonnya, gambarnya adalah orang di situ. Nah, mode portrait sendiri ini ada beberapa hal yang perlu kita amati. Pertama adalah dari segi memilih otomatisnya ya, harus menggunakan aperture atau ukuran misalnya berapa hasilnya atau diafragmanya ya. Nah, ini juga harus kita tekankan dari awal untuk pengambilannya.
Nah, dari fungsi itu sendiri untuk menghasilkan ya, menghasilkan atau mengambil suatu foto atau background itu tidak bisa kita atur ya, contoh aja tidak bisa lebih blurnya atau lebih fokus depan belakang, tidak bisa kalau mode itu potret. Nah, karena memang sebenarnya digunakan untuk pas foto gitu kan. Nah, jadi mode ini bekerja maksimal ketika memotret suatu objek yang jaraknya cukup dekat. Nah, ini cukup dekat ya, paling tidak ya 30 cm. Kalau 1 meter sudah agak kurang bagus ya dekat ini kurang lebihnya. Jadi dekat banget ya bisa potret ini, bisa kita ambil itu. Nah, dari pengambilan itu sendiri banyak yang harus kita gunakan ya, dari segi pengambilannya, objeknya itu yang utama gitu. Nah, kalau kita masuk di dalam logo ini pasti kita tahu ya, yaitu ikonnya adalah mode makro. Nah, mode makro sendiri kalau kita terapkan itu mungkin kita tidak sulit ya, karena mode ini biasanya mengambil beberapa yang lebih dekat lagi, karena mengambil bagiannya seperti mengambil suatu bunga langsung lebah saja ya, yang lebih dekat itu bisa kita fungsikan di situ. Nah, jadi dia untuk mempermudah sebenarnya. Dan kata lain, mode yang dapat digunakan untuk memotret ya, ini lebih dekat kepada objek pengguna. Jadi memotret secara close up biasanya gitu. Nah, ini yang kita tingkatkan bagaimana pentingnya suatu mode ini. Nah, dari sisi lain untuk kecocokan atau memotret ini memang sering kali seperti bunga, serangga, objek-objek yang kecil lah. Di sisi lain kiri kita harus bisa terapkan bagaimana harus kita masukkan, terus bagaimana kita bisa menghasilkan yang lebih bagus, pun ikut dengan teknik pengambilan yang dekat, tapi hasilnya juga menarik. Ini yang harus kita awali di situ. Nah, hal yang harus kita tunjukkan, mode ini harus kita siapkan apa saja yang harus kita tuangkan. Pertama, jaraknya antara 2 sampai 10 cm saja untuk jarak pengambilannya. Nah, terus bagaimana kita bisa mengetahui untuk pengambilan tersebut? Berarti kita harus bisa men-setting terlebih dahulu. Biasanya ini settingannya juga harus kita perhatikan juga untuk speed dan travelnya biar lebih detail hasilnya gitu kan. Ini perlu kita ambil. Nah, terus ada juga mode landscape. Lah, ini mode landscape lebih horizontal ya. Biasanya digunakan untuk pengambilan pegunungan di luar, di outdoor. Nah, di kata lain untuk mode ini sebenarnya ada beberapa hal ya. Mode landscape ini ada output yang kecil ya, biasanya mau memastikannya itu lebih motret yang akan terfokus atau di ovilnya yang lebih lebar atau mungkin dari segi fungsinya. Nah, ini perlu yang namanya hal yang lebih tepatnya. Nah, di sisi lain kalau kita mau mengambil beberapa hal antara ketajaman, nah ini bisa kita manfaatkan untuk mode landscape ini. Kalau ini memang untuk gunungan pemandangan ya. Nah, pada mode ini kemungkinan besar kamera juga akan memilih shutter speednya. Di shutter speednya otomatis ya, jadi akan mempersingkat jelas itu, karena termasuk otomatis untuk landscape. Nah, terus ada juga yang namanya mode sport. Nah, ini biasanya digunakan untuk mereka para olahraga yang pengen mengambil dengan kecepatan tinggi dan bisa kita tuangkan di situ, maka ini yang perlu kita fungsikan. Nah, misalnya gerakan cepat, ini ya yang perlu kita amati bagaimana suatu pengambilan itu lebih peka. Nah, itu ya. Terus memotret objek yang bergerak adalah fungsi utama dari mode sport ya. Biasanya ada mode action ini, dia itu mengambil ini. Kenapa? Karena ini tidak otomatis untuk settingannya. Kita tidak usah mengatur settingan manual lagi. Mungkin dengan orang balapan menggunakan Formula One cepat ya, itu di sini
Bagaimana biar dia berhenti? Nah, maka kita bisa gunakan mode seperti ini. Tapi kalau misalnya kurang lagi kita harus pakai mode manual. Nah, ini yang harus kita perhatikan dari awalnya. Nah, dari itu sendiri ada beberapa hal. Ini misal aja ya, mode memungkinkan untuk membekukan. Jadi membekukan itu maksudnya ya berhenti ya kan. Nah, action dengan meningkatkan shutter speed ya ini ya. Jadi shutter speed tingkatkan. Biasanya speednya bisa juga 200 atau 300 atau berapa lah ya. Nah, jadi kita harus kita lihat dulu mau mengambil bagian apa ya. Terus orang merekaman dengan menggunakan teknik planning ya, panning itu ya seperti kita geser. Jadi kamera kita geser cepat. Biasanya itu efeknya nanti ke blur ya kan. Nah, ini juga kita bisa cobanya untuk pengambilan itu. Nah, itu yang lebih jelas spot. Terus ada lagi di sini ada mode night jadi mode malam misalnya itu. Mode ini seringkali misalnya kita fungsikan waktu malam hari kurang cahaya, kita bisa menggunakan mode ini. Dia nanti otomatis menyeting dari diafragma dan speednya sendiri. Nah, biasanya di situ yang perlu kita fungsikan bagaimana pentingnya mode ini sebenarnya ya. Jadi modenya sudah sangat menyenangkan untuk digunakan memotret foto karya warna. Nah, ini bisa juga untuk mengambil warna, karena warna-warna wali ya. Nah, bisa aja. Nah, dari hal lain itu baru kita tunjukkan bahwa mode next ini ya untuk apa namanya hasil ya atau bisa shutter menggunakan pemotretan kondisi rendah. Jadi kondisi rendah terus menggunakan shutter yang lebih lama. Jadi shutternya itu bisa kita apa namanya cepatkan ya untuk teknik pengambilannya. Jadi kita bisa atur di situ. Terus bisa juga kita bisa juga dengan menggunakan flash tambahan atau bit di depannya. Itu bisa juga ke situ. Nah, kita bisa pilih foreground atau background yang kita dapat di situ. Nah, itu yang perlu kita tunjukkan bagaimana mode-mode ini sangat berpengaruh ke dalam pengambilan gambar. Nah, terus setelah itu kita mau tahu di sini ada namanya mode movie atau kita bisa merekam suatu video. Misal kita punya suatu adegan di situ, kita bisa klik aja pindahkan yaitu mode video. Dengan catatan lain, kita harus punya memori tambahan karena ini adalah hasilnya adalah video. Biasanya itu tergantung dari kapasitasnya. Jadi dia mau menghasilkan gerakan gambar, ini harus kita lihat dulu. Oke, kita ganti dulu untuk shutter speednya, terus dari otomatis nanti dia akan bisa merekam sendiri otomatis. Nah, terus mode ini memang digunakan berguna sekali ketika kalian menemukan objek yang sempurna. Saja sempurna itu ya maksudnya dia bisa kita siapkan. Misalnya kita punya adegan ya, adegan apa ini bagaimana penyempurnaan pengambilannya harus tepat ya, tepat terus bagaimana biar tidak terlalu mengeluarkan dana saja. Itu perlu editing dan itu bisa selesai. Oke. Terus dari segi mode event waiter ya. Di sini beberapa hal memiliki tingkat kesulitan dari exposure-nya dari segi pekerjaan cahaya itu harus kita tentukan dari awalnya. Nah, dari itu sendiri bagaimana kita bisa dekat ke subjek, terus bagaimana kita bisa menghindari backside later ya, terus visibilitas yang lebih rendah. Nah, maka itu hal yang perlu kita perhatikan bagaimana suatu hasil yang exposure atau lebih jelas. Nah, ini harus kita tentukan dari awal. Dari temannya bagus sekali itu hasilnya ini. Nah, ada juga moving object ya. Ini biasanya dengan mode ya, jadi biasanya itu ada di atasnya ada mode lagi, tapi ada juga yang belum ada mode movie object ini. Dan di sini sesuai dengan kebutuhan motret objek, ya sehingga fokus lensa akan lebih
cepat bergerak, jadi menyesuaikan dengan gerakannya. Nah, ini yang harus kita tunjukkan bagaimana suatu pentingnya dari segi moving object. Nah, hal itu sendiri ada juga no flash ya, dan juga ada kita gunakan flash atau bit di sini. Mode ini merupakan cabangan mode full auto. Namun apabila ada mode auto lainnya, build in flash atau otomatis pop up cahaya jasa kurang, maka metode hasil atau yang kita lewatkan tentang flashnya atau bitnya itu bagaimana ya memang menyala waktu mungkin malam hari atau mungkin curang cahaya dia otomatis menyala. Maka karena itu harus kita tentukan dulu yaitu speednya yang kita atur dan diafragma yang kita atur. Terus kelebihannya itu untuk kebutuhan cahaya untuk menghasilkan sesuatu bagaimana biar peka gitu. Nah, mode pitch ya. Nah, digunakan pada saat memotret. Ini biasanya ya, dari motret terus siang hari biasanya. Kondisinya terang benderang ya. Ini bisa kita gunakan untuk mode ini. Jadi dia tidak terlalu menangkap cahaya yang masuk, tapi ada beberapa hal yang perlu kita tangkap cahayanya. Dengan kata lain, mode ini bisa disebut dengan mode outdoor ya, biasanya di luar ruangan atau memang itu di luar suatu tempat hunting lokasi, karena hasilnya biar maksimal dan tidak terlalu over gitu kan. Nah, terus mode panoramik. Nah, mode ini digunakan untuk memotret pemandangan ya kan. Jadi pemandangan juga sebenarnya ada teknik sendiri. Panoramik yang pada intinya akan digabungkan menjadi satu gambar. Jadi bagaimanapun untuk hasil terus dari segi fungsinya itu harus kita tentukan dulu bagaimana langkah-langkahnya, terus bagaimana apa saja yang perlu kita gunakan untuk pengambilannya. Ini harus kita sesuaikan dari awal. Nah, konsep itu sendiri pentingnya dalam menggunakan setting aperture ya, expose atau lebih ke dalam peraturan dari segi kamera itu bisa kita setting lebih awal lagi. Terus jangan lupa matikan auto ISO ya, biasanya auto ISO itu masih kesimpan karena dia kalau sudah menonton panoramik itu ISO dan default sudah diatur sendiri otomatis gitu kan. Jadi ini yang perlu kita bagaimana hasilkan biar lebih menarik. Terus mode Polylux ya. Di sini meningkatkan atau meninggikan saturasi warna. Jadi warna bagaimana biar lebih tepat, lebih sempurna tampilan itu. Dalam mode ini kamera akan secara otomatis mempertajam warna pada objek yang kita ambil. Jadi bagaimana kita bisa hasilkan untuk mode-mode yang perlu kita tunjukkan, terus mode apa saja yang kita bisa hasilkan. Nah, ini sangat penting sebenarnya untuk mengetahui ketinggian saturasi warna ya kan. Nah, mode indoor, ada juga mode indoor ya, membantu dalam peraturan shutter ya, speednya serta white balance di sini. Jadi mode ini sangat berpengaruh sekali sebenarnya di sini. Mode ini dikatakan mode indoor karena paling pantas digunakan pada kondisi ya kan? Kondisi dan situasi di dalam ruangan dengan pencahayaan cukup. Jadi biasanya ini bisa kita gunakan ya di dalam ruangan, terus bisa juga kita cari hasilnya yang kita ambil mungkin di dalam ruangan seperti model atau mungkin mengambil objek yang lain atau produk. Nah, ini harus kita tentukan dari awal. Ini gimana pencahayaannya, cukup belum gitu kan. Terus mode kin dan pad ya. Ini mode objek yang bergerak reaksi cepat. Nah, kenapa? Karena itu beberapa hal yang perlu kita hubungkan adalah mode ini sepertinya meningkatkan shutter speed dan mengurangi shutternya lagi dalam refokus. Jadi tetap pengambilannya tetap kita tentukan dari awal, peningkatannya terus dari segi hasilnya itu yang kita hasilkan. Karena mengurangi penggunaan shutternya itu lebih bagus. Ya. Nah, terus kita ada lagi yaitu mode aperture priority. Nah, di sini biasanya ada juga ya untuk gunanya. Pada mode ini aperture dapat diatur sesuai dengan kehendak. Nah, ini kehendak karena ini seperti kayak otomatis ya.
Namun shutter speednya menghimbau secara otomatis akan kebutuhan cahaya sesuai dengan besarnya aperture. Jadi besarnya berapa, terus untuk menghasilkan ya bahwa suatu cahaya itu lebih menarik. Jadi itu yang perlu kita tunjukkan ya, bagaimana suatu mode ini sangat banyak sekali dan fungsinya beda-beda sekali ya. Ada juga shutter priority. Nah, di sini ya. Jadi mode shutter ini dapat diatur ya sesuai dengan kehendaknya. Intinya kehendaknya gimana kita bisa mengatur dengan baik. Ya, dengan kata lain ya paling tidak otomatis lah untuk speed-speednya ini. Terus ada juga program lah, ini masuk ke program. Nah, dalam program ini mode ini baik aperture maupun shutter akan melakukan secara otomatis. Jadinya misal kekurangan apa, kelebihan apa, terus hasilnya kurang baik, itu bisa akan kita selesaikan terlebih dahulu untuk hasilnya. Ini yang perlu kita tunjukkan. Karena peraturan ini tidak sekedar untuk menghasilkan ya, tapi untuk tahapan untuk hal yang perlu ditunjukkan bagaimana mode ini sangat berguna sebenarnya ya, sudah banget kita atur sudah selesai gitu. Nah, hanya saja mode ini tingkat exposure-nya tidak diatur ya, maka biasanya kurang begitu fokus gitu kan. Nah, manual ini ada beberapa mode manual. Pertama yang dikendalikan oleh kontrol penuh, jadi bagaimana semuanya itu manual. Nah, jadi kita buat sendiri, kita atur sendiri, dan hasilnya kayak gimana kita harus. Mode ini memberikan fasilitas pengaturan yang kalian gunakan dalam pemotret. Jadi bagaimana pemotret itu kita bisa sesuaikan, terus apa saja hal-halnya, terus apa saja isinya, terus apa yang perlu kita gunakan untuk pengambilannya. Jadi pengambilan yang bagus terus bisa kita otomatis itu sudah cukup lah ya. Walaupun nanti ada yang menggunakan manual, tapi kita setting dari awal, kita bisa tentukan dari awal, itu bisa juga kita tentukan kalau manual. Jadi tidak terlalu tidak menyulitkan ya, tapi kita bisa logika bagaimana keadaan tajam cahaya itu. Oke, jadi kali ini saya akan membahas ini ya, yang banyak ditanyakan sama teman-teman semua. Tombol-tombol di kamera nih, semua tombol-tombol yang ada di kamera ini. Jadi kan masih banyak yang bertanya tuh, apa sih fungsinya bang? Gini. Jadi di sini kita langsung membahasnya. Jadi sebelumnya mohon maaf, ini setup saya ini sangat sederhana ya, karena saya lagi di kampung. Jadi peralatan gak dibawa karena mendadak. Oke, jadi langsung saja ya, nggak usah banyak basa-basi karena kita to the point aja ini intinya videonya. Oke, jadi langsung kita bahas dari bagian atasnya. Oke, ini by the way ini kamera yang saya pakai ini 600D ya, kamera saya sendiri, entry level untuk pemula. Oke, jadi yang bagian atas ini yang pertama ini ada flash. Tahu lah fungsi flash untuk apa ya kan. Terus yang di sini ada hot shoe. Misalnya kalian pengen naruh flash eksternal, flash tambahan, kemudian ada trigger. Oke, ini ya, yang ini ada bunder-bunder nih. Nah, ini ada mode-mode bunder. Nah, itu yang pertama, ini ada ADIP. Nah, ADIP sendiri itu adalah automatic depth of field. Nah, misalnya kalau kalian pengen foto depan sama belakangnya foreground atau backgroundnya itu tajam, nah kalian pakai ini. Saya jarang banget ya pakai ini. Kemudian ada manual. Nah, manual mode ini udah tahu lah ya. Manual mode itu semua pengaturan yang ada di sini itu kita setting manual. Kemudian selanjutnya ada AV. Nah, AV ini adalah aperture value priority. Kalau kalian pengen fokus ke aperturnya aja, misalnya kalian pengen ganti-ganti aperturnya. Nah, ini kalian pakai yang ini nih. Kemudian selanjutnya ada TV. Nah, kalau TV ini kebalikan sama yang tadi. Kalau yang tadi AV-nya bisa aperturnya bisa diganti. Sekarang yang shutter speed-nya bisa diganti sama ISO ya. Tadi juga sama ISO juga bisa diganti. Nah, ini ya, saya sering pakai TV nih kalau pergi-pergi. Biar liget gitu aja, biar cepet. Oke, kemudian ini ada P program. Nah, kalau program ini shutter speed dan aperturnya otomatis. Nah, ini ISO-nya aja yang bisa dirubah nih. Kita cuma bisa ngerubah di ISO. Kemudian selanjutnya ini ada A plus nih, gambarnya A plus kan. Itu scan intelligent auto. Ya. Itu semua settingan kita itu otomatis. Jadi nanti diatur sama dia. Kemudian ini ada flash off ya nih.
Ini flash disable untuk kalau nggak mau pakai flash. Kemudian ini ada CA. Nah, Creative Auto ini kalau misalnya kalian pemula apa masih belum tahu cara makainya nih, bisa nih background blur nih. Kalian bisa pilih nih. Mau backgroundnya blur atau backgroundnya tajam gitu. Jadi sama-sama tajam lah depan sama belakang. Guys, ini selanjutnya ini ada gambar-gambar ya. Nah, ini semuanya nih, ini mode otomatis. Jadi kalau misalnya kalian masih bingung sama mode manual ini, masih belum tahu lah caranya kan. Nah, kalian kalau mau cepet pakai ini aja nih. Ini ada gambar orang untuk potret. Nah, ini kalau gambar pegunungan untuk landscape. Kemudian ada gambar ini bunga. Nah, bunga ini untuk makro. Nah, untuk close up lah, untuk gambar yang jarak dekat. Kemudian ada mode sport. Ini kalau misalnya kalian pengen foto-foto orang lari atau foto momen-momen yang cepat lah gitu, kayak di perlombaan gitu, pakai ini nih biar gambarnya nggak ngeblur. Kemudian ini ada foto ini mode malam. Nah, mode malam. Nah, kalau mode malam ini biar gambarnya tuh nggak gelap. Ya pokoknya intinya untuk mode malam. Nah, kemudian yang ini ada. Nah, ini kita berpindah ke ini, lupa saya buka ya. Ini berpindah ke kamera. Nah, ini mode untuk kamera. Oke, udah ya yang bener-bener nih mode-mode ini. Kemudian ini ada disk. Nah, di sini tombol ini fungsinya untuk menampilkan gambar nih. Misalnya kalau kalian lagi nggak mau terganggu sama gambar ini, kalian bisa pencet ini nih. Ini untuk matikan, nyalakan. Nah, ini tombol display. Oke, selanjutnya ini ada tombol ISO. Nah, itu untuk mengatur ISO ya. Ini untuk mengatur ISO, mau besar kecilnya ISO. Ini untuk besar kecilnya ISO ya. Nah, kemudian ini ada crack nih. Nah, ini fungsinya jadi untuk mengatur nih besar kecilnya shutter speed, besar kecilnya aperture. Nah, kemudian ini tahu lah ini untuk apa, ini untuk tombol release ya, shutter release untuk foto. Nah, udah ya bagian atas. Nah, satu lagi lupa, ini untuk mencantolkan ini strap. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian belakang kamera. Oke, bagian belakang kamera nih yang paling sering kita lihat kalau di kamera ya. Ini yang pertama ada tombol menu. Tentu saja ini tombol menu untuk menampilkan menu yang ada di kamera. Selanjutnya ini ada tombol info untuk menampilkan informasi. Nah, kalau kita digambar, nah ini menampilkan informasi-informasi yang ada di gambar nih, kapan diambil, pakai shutter speed berapa, ISO berapa, ini high light ininya. Oke, kemudian ini ada eye finder. Nah, ini untuk melihat jendela bidik lah ini. Kemudian ini ada krek nih. Nah, ini untuk fungsinya itu kalau misalnya mata kita minus atau menyesuaikan pandangan kita lah. Jadi kalau misalnya kalian pas nengok di eye finder nih kayak ngeblur, nah kalian putar-putar aja nih sampai dapet yang tajam. Nah, tentu saja lensanya harus sesuai harus autofocus dulu, harus difokusin dulu baru kalian bisa menentukan ini dari mata kalian, menyesuaikan. Kemudian ini ada tombol record. Kalau kita masuk ke video ini tombol record on off. Nah, kalau kita nggak masuk mode video, nah ini fungsinya untuk ngelihat live view. Nah, ini ngelihat langsung ya dari sini kalau nggak mau ngelihat dari eye finder. Oke, selanjutnya ini tombol AV. Ini tombol AV ini untuk tombol aperture. Nah, ini kalau misalnya kalian mau ganti, kalian tinggal geser-geser. Ini tahan terus geser pakai yang ini ya. Kita geser-geser mau aperture berapa. Ini kemudian ada Q. Ini untuk untuk mengganti-ganti option yang ada di sini. Tentu saja ini pakai manual mode ya, baru bisa diganti. Nah, kalau mau pakai yang mana, apa yang mau diganti gitu. Kemudian ini ada ini atas, bawah, kiri, kanan. Ini yang pertama fungsinya nih atas ini arah pan atas ya. Ini untuk WB atau white balance. Ini kalau mau pakai white balance berapakah? Ini pakai auto atau dialect, set, Cloudy. Kemudian selanjutnya nih yang kiri untuk drive mode, mau foto pakai timer atau foto pakai remote control atau continue shooting atau one shooting. Selanjutnya di bagian bawah ini ada picture style. Nah, ini kalau mau gambar kalian tuh mau kayak mana warnanya atau stylenya tuh gimana, mau standar, portrait, landscape, natural atau gimana.
Kemudian ini ada tombol media. Nah, tombol media itu untuk membuka foto. Nah, tinggal kita lihat foto kita sendiri. Nah, itu pakai tombol ini. Dan ini ada tombol erase, tombol hapus. Misalnya kita mau hapus foto ya, jelek ya misalnya. Wah, jelek nih. Hapus aja lah gitu. Nah, pakai ini, tombol ini. Kemudian ini ada grip ya. Grip untuk jari, jempol. Nah, untuk tombol yang dua ini, nah kalau kita masuk ke gambar mode, kita mau ngeliat gambar ya. Nah, itu fungsinya. Kalau yang kiri ini mau zoom out. Nah, kalau yang kanan itu zoom in. Nah, kita mau lihat ini gambarnya ngeblur nggak sih gitu. Nah, dia pakai ini. Nah, kalau kita masuk ke ini mode settingan, nih yang kanan ini ya. Nah, ini kalau mau ini kanan, ini untuk eye point, untuk misalnya titik fokusnya kita mau di mana. Mau pakai manual selection atau automatic selection. Nah, kalau yang manual kita bisa pilih. Misalnya gambarnya tuh objeknya tuh ada di atas. Nah, kita pakai ini nih. Bisa kita atur mau di mana. Nah, biasanya saya pakai otomatis aja sih. Soalnya ribet kalau pengen manual. Oke. Bagian belakangnya udah ya. Kemudian kita masuk ke bagian bawah. Nah, untuk bagian bawah, nah bagian bawah ini nggak terlalu banyak ya. Ini cuma ada ini tombol apa namanya untuk buka tutup baterai. Ini baterainya. Kemudian ini ada untuk naruh tripod. Nah, ini ada murnya nanti untuk naruh tripod. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian samping kameranya. Ini samping kanan. Nah, kalau di kamera saya, ini ada tempat memori. Nah, ini tempat memorinya. Nah, tempat memori ya, bagian kanan. Oke. Langsung kita masuk ke bagian depan kamera. Nah, bagian depan kamera ya ini ada grip. Kemudian yang ini yang kecil ini, itu fungsinya kalau misalnya kita set timer ya, kita pakai timer, nanti itu ada lampu warna kuning kalau di kamera ini. Nanti kalau misalnya timernya udah mau habis, nanti itu dia kedap-kedipnya yang cepat. Jadi kita bisa tahu lah kapan timernya tuh. Nah, kemudian ini ada ini ya bagi lensa. Kalau yang ini tuh fungsinya untuk zoom out, zoom in. Kemudian ini ada untuk manual fokus. Nah, tombol yang ini dua ini. Yang pertama ini ada AF, ini ada MF. Kalau MF ini untuk manual fokus. Kalau kalian mau auto fokus, ini kalian pakai setting AF. Kemudian ini ada stabilizer kamera, stabilizer lensa. Nah, itu fungsinya penting nih. Kalau misalnya kalian mau nge-shoot foto tapi shutter speednya di bawah 100 lah, misalnya 1/80, itu kalau mau biar nggak terlalu ngeblur, nah itu pakai stabilizer. Apalagi pas video ini guna banget stabilizer. Kemudian ini ada tombol flash. Nih belum saya nyalakan ya. Ini tombol flash untuk buka tutup flash. Nah, ini tombol flash ya. Kemudian yang ini, kalau kalian misalnya mau buka lensanya, ganti lensa, kalian ini tahan, baru puter. Ini ada tandanya. Tapi jangan buka pas kameranya nyala, bahaya. Kemudian ini ada tombol ini, karena saya kurang tahu ya ini fungsinya apa, namanya apa. Tapi kalau untuk saya ini fungsinya untuk nanti makro lens, untuk makro. Kalau kalian mau pakai extension tube yang nanti videonya akan saya buat caranya pakai extension tube. Nah, ini pakai ini. Ini untuk biar aperturnya tuh tetap, kalian lihat aperturnya kecil buka tutup ya, pakai ini nih. Kemudian kita ke bagian kiri. Nah, bagian kiri ini ada lubang-lubang ya. Ini udah ada lagi nih ya, pelindung karetnya. Udah lama. Yang ini ada untuk remote shutter. Nah, ini kalau misalnya kalian punya remote shutter, ada yang kabel itu untuk dipencet. Nah, kalian masukinnya ke sini. Kemudian bawah ini ada mic. Kalau kalian mau pakai external mic di kamera kalian, mau bikin video, nah pakai ini nih. Tinggal masukin ke sini. Nah, kemudian ini ada audio video out, atau bisa untuk transfer data lah. Jadi saya nggak pernah sih pakai ini. Kemudian ini ada HDMI out. Misalnya kalian buat video atau mau foto, terus gambarnya tuh kalian mau menampilkan di TV. Nah, ini kalian pakai HDMI out. Oke. Ya, jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi mohon maaf, mungkin ini videonya agak belepotan dan agak rame ya. Bisa kalian dengar sendiri. Ya, nah itu mungkin yang bisa kita pelajari kesempatan hari ini ya untuk semua teman-teman.
Jadi mode-mode kamera itu banyak sekali ya fungsi-fungsinya, terus banyak sekali penggunaannya, bagaimana suatu mode itu bisa berjalan dengan baik, bisa digunakan dengan tepat dan tepat sasarannya. Nah, dengan kata lain, kalau kita misal punya kamera, kita ya coba aja mode-mode itu kita fungsikan, kita ambil, kita bedakan. Oh, kalau hasilnya menggunakan mode ini kayak gini, mode kayak gini, nah itu yang perlu kita terapkan dari segi pengambilan. Nah, ya mungkin itu dulu untuk kesempatan hari ini. Terima kasih ya sudah berada di dalam live di dalam YouTube-nya atau di dalam siakat online-nya ya. Oke, jangan lupa selalu hidup sehat, selalu gunakan masker, selalu cuci tangan dan jaga jaraknya. Nah, dari ketentuan tersebut tadi silakan teman-teman bisa belajar di rumah menggunakan handphonenya, di bawah tekniknya pengambilannya tidak sekedar kita cepet tapi kita atur. Kita mulai mengatur, kita mulai menghasilkan suatu gambar yang baik gitu. Ya mungkin itu dulu Mas terima kasih. Saya akhir dulu. Wa taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.